Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai hal, dan bisa digapai apa yang ingin tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pertemuan pada saat ini, yaitu masuk ke materi hubungan pemerintah pusat dan daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, desentralisasi atau otonom daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Kemudian yang ketiga, hubungan harmonis dan gairah kerja antar pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Nah, ini tiga contoh yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan sangat besar untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan dari pemerintah pusat. Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antar pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Yang pertama, besarnya organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintah bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Dua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena adanya perundingan yang bertele-tele. Ya, nah ini kalau misalkan ini tetap terjadi, otomatis pasti bakal lebih larut lagi ketika kita memerlukan suatu hal yang berhubungan dengan kepemerintahan. Otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, C.J. Franzen mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat dengannya. Kemudian, J. Wazong mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintah sendiri. Kemudian Ateng Syarifuddin mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas, merupakan pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum penerapan otonomi daerah atau OTDA di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku
dalam pelaksanaan OTDA di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Ketiga, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur dan sebagainya ya. Nah, itu beberapa contoh undang-undang yang mengatur tentang landasan hukum penerapan otonomi daerah. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama, nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalam yang bersifat negara. Yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan dan kesatuan pemerintah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Kedua, bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Ketiga, dinamis pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik lagi. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Ketiga, prinsip penyabaran. Keempat, prinsip keserasian. Dan yang kelima, prinsip pemberdayaan. Itu saja Bapak Ibu untuk materi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dikerjakan penilaiannya supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.